Karena waktu dalam hidup kita itu harus dipergunakan dengan baik. Orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik dalam hidupnya, ada konsekuensi dari apa yang akan diterima, kata kebenaran firman Allah. Ada pepatah lama mengatakan begini: pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Pengalaman adalah sesuatu yang dapat membuat kita belajar, karena pengalaman hidup yang kita alami. Jadi selama masih ada waktu, gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Sebab kalau orang sudah mutlak dalam hidupnya, tidak bisa lagi menasihati dia. Kalau karakternya sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tidak mau merubah hidupnya, tidak ada waktu lagi kita boleh menasihati mereka. Kata firman Allah, tinggal menyerahkan mereka kepada iblis. Nanti iblis yang akan memocek mereka, kata firman Allah. Tetapi selama kita masih mampu mengingatkan mereka, kita masih mampu saling menolong mereka, mengingatkan mereka terkait dengan apa yang harus dibuat dalam hidup kita, pergumulan hidup kita, masalah yang dialami, bawa hidup kita, gunakan waktu yang ada dengan baik, kata kebenaran firman Allah. Saya mau begini, saudara. Di tahun yang baru, di hari yang pertama ini, kita melakukan sebuah evaluasi yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau saya lebih senang orang itu melakukan sebuah evaluasi. Saya baru lewat tahun 2022. Saya akan mengevaluasi diri saya bahwa apa yang sudah saya lakukan, apakah pencapaian saya dengan Tuhan itu sudah sejauh mana? Apakah saya sudah setia dengan Tuhan atau belum? Apakah saya sudah mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya atau belum? Itu saya lakukan evaluasi. Berarti di tahun 2023 saya harus menambah, mendorong kekuatan saya untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam pekerjaan saudara, saya sudah berusaha untuk mencapai pencapaian saya, tapi saya belum mendapatkan hasil sama yang seperti saya harapkan di tahun yang kemarin. Di tahun ini saudara perlu merubah sesuatu dalam hidup. Merubah, menata, memperbaiki, itu yang perlu dikerjakan saudara. Ya. Perlu melakukan hal ini. Saya sudah bekerja dengan baik, tapi kenapa saya belum mendapatkan hasil yang terbaik? Saudara perlu merubah. Mungkin cara penggunaan berkat saudara itu tidak sesuai. Pendapatannya 1 juta, pengeluarannya 1,5 juta. Nah, contohnya tidak baik. Kalau begitu rubah dalam hidup kita. Contoh dalam menata ekonomi kita, hal yang kecil, ya. Itu perlu dilakukan saudara. Kalau tidak, saudara tidak akan boleh menjalani hidup itu. Bab kita harus mulai berubah. Ada orang mengatakan, apakah gereja itu hanya mengatur terkait dengan keselamatan? Tidak hanya saudara begitu. Gereja itu mengatur sampai hal-hal terkait bagaimana menata hidup kita, memperbaiki kehidupan kita. Maka kita mengatakan begini: jika engkau malas, pergilah kepada semut dan belajar tingkah lakunya. Ya. Bagaimana gaya hidup semut itu. Jadi kita perlu belajar. Kita belajar dan melakukannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka harus mempergunakan waktu. Kalau sejarah Efesus, saya mau sampaikan sedikit begini. Kenapa Paulus menekankan begitu keras kepada orang Efesus bahwa mereka harus mempergunakan waktu? Kebiasaan orang Efesus adalah mereka hidup pada penyembahan berhala. Dan hidup mereka dalam hari-hari mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Dan mereka menghabiskan waktu mereka pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi mengerti kehendak Allah adalah merupakan sebuah kunci bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Atau bijak menggunakan waktu-waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh beri bagi kita dengan cara mengerti kehendak Tuhan. Jadi mari saudara Tuhan belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita boleh mengerti kehendak Tuhan? Datang di kaki Tuhan, berdoa di kaki Tuhan. Jadilah pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa yang Tuhan percaya kita. Demikian contoh kebenaran firman Allah, kesempatan yang ini dan terus berkati kita. Shalom. Mari kita akan mengangkat
sebuah pujian penyembahan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menggunakan waktu kami dengan baik dalam hari